Halo guys, perkenalkan nama saya Brian Kim Pangestu dari kelas A Pengantar Otomasi Industri dengan NIM 545180006. Nah, kali ini saya akan mereview dan membahas apa aja sih yang udah saya pelajari di kelas selama kurang lebih setengah semester ini. Nah, pada pertemuan pertama, saya mengetahui bahwa otomasi itu berasal dari kata Yunani, yakni automatos, yang berarti bergerak sendiri. Nah, tujuan awal dari otomasi itu sendiri itu sebenarnya untuk mempercepat dan mempermudah proses produksi, tetapi meminimalisir biaya dan waktu, sehingga dapat lebih efisien. Nah, pada industri manufaktur, kebutuhan dasar yang harus dibutuhkan adalah produk dengan kualitas tinggi, meningkatkan kecepatan manufaktur, dan mengeluarkan biaya yang rendah untuk produksi. Lalu, ada 3 kategori industri, yakni produksi massal, produksi batch, dan fabrikasi. Nah, untuk pengaplikasian otomasi sendiri itu terbagi menjadi 2, yakni di bidang manufaktur dan di bidang non-manufaktur. Di bidang manufaktur itu sendiri contohnya seperti CNC, robot industri, dan pembungkusan makanan. Di bidang non-manufaktur itu contohnya seperti autopilot, mesin ATM, pintu otomatis, dan lain-lain. Nah, pada pertemuan kedua, saya mengetahui bahwa industri manufaktur diklasifikasikan menjadi 3 bagian, yakni primer, contohnya pertanian dan perikanan, sekunder, contohnya otomotif dan komputer, dan tersier, contohnya hiburan dan hotel. Nah, dalam dunia industri ini tentu erat kaitannya dengan biaya. Biaya sendiri itu dibagi menjadi 2, yakni biaya tetap seperti bangunan, pajak, asuransi, dan lain-lain. Lalu biaya variabel yang dapat berubah-ubah, seperti ongkos tenaga kerja dan bahan baku. Nah, pada pertemuan ketiga, kali ini kita membicarakan FMS. FMS itu sering digambarkan sebagai kemampuan untuk beradaptasi sesuai perubahan engineering. Lalu, peningkatan jumlah bagian produksi dalam suatu sistem. FMS sendiri itu pertama kali ditemukan pada tahun pertengahan 1960-an oleh perusahaan Inggris dan diberi nama System 24. Lalu pada pertemuan terakhir kita membicarakan VDI. VDI itu adalah sistem pemberian simbol atau gambar untuk memudahkan proses produksi. Nah, setelah menjalani kuliah online ini, saya menjadi lebih mengerti dan memahami tentang fungsi dari otomasi di bidang industri. Kedepannya, saya tentu berharap semoga pandemi COVID-19 ini dapat segera berakhir agar segala sistem dapat kembali berjalan dengan normal. Lalu, harapan saya dalam dunia otomasi, semoga otomasi dapat berkembang terus dengan pesat, terutama di negara kita ini, negara Indonesia. Nah, untuk kelas A pengatur otomasi sendiri, menurut saya materinya sudah jelas dan dapat saya pahami, dan dapat diberikan bukti nyata tentang mesin yang digunakan di dunia industri. Untuk kritik saya sendiri, semoga tugas yang diberikan semakin jelas dan tidak berubah-ubah sehingga tidak memusingkan mahasiswa. Nah, sekian vlog dari saya, semoga dapat berguna, dan saya mohon maaf bila ada salah kata yang menyinggung berbagai pihak. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.